Alhamdulillah Malik ad-Dayyan Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin walidil adanan Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ala madri zaman Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-munazzahu an jismiyyati wal jihati wal zamani wal makan Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhu al-Qur'an أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله المنان وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وأشهد المسلمين جماعة صلاة Jumat yang dirahmati Allah. Selama 80 tahun kita menghirup udara kemerdekaan, apakah kita telah benar-benar meraih kemerdekaan yang hakiki? Selama berabad-abad nenek moyang kita telah berjuang melawan penjajah yang mengerikan. Tertulis dalam catatan buku sejarah bahwa Indonesia telah dijajah 6 kali oleh bangsa asing sebelum berhasil menyatakan kemerdekaan. Berdasarkan buku sejarah, begitu banyak orang-orang yang disakiti, disiksa, diperbudak, diperkosa, bahkan dibunuh pada masa penjajah. Pada saat itu, sebagian besar negara-negara yang menjajah Indonesia melakukan hal-hal yang brutal dan kejam. Hal itu tentunya meninggalkan bekas duka yang mendalam bagi bangsa Indonesia saat berjuang untuk hidup di masa penjajah. Tidak dipungkiri, merdeka dari cengkeraman kaum penjajah merupakan kenikmatan agung yang Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia. Betapa tidak, dengan kenikmatan merdeka kita bisa dengan leluasa melakukan banyak hal-hal yang bermanfaat. Akan tetapi, sudah cukupkah bagi kita kemerdekaan dari cengkeraman penjajah? Bukankah masih banyak belenggu yang harus kita singkirkan agar kita merdeka dapat meraih surganya Allah? Ini yang benar-benar merdeka dan sukses dalam menjalani hidup di dunia. Kemerdekaan hakiki adalah ketika kita masih mampu memerdekakan diri kita dari jeratan hawa nafsu. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita telah mampu memerdekakan diri kita dari perangkap jahat syaitan yang tiada henti-hentinya untuk membuai kita dalam rayuannya. Kemerdekaan yang sebenarnya adalah tatkala kita mampu memerdekakan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang membinasakan. Kemerdekaan yang hakiki bagi orang kaya dan punya jabatan adalah tatkala ia mampu memerdekakan hatinya dari penyakit sombong dan sikap merendahkan orang lain. Kemerdekaan bagi seorang pedagang adalah ketika ia mampu memerdekakan dirinya dari kecurangan. Seorang pelajar dikatakan merdeka apabila dia mampu memerdekakan dirinya dari kemalasan dalam menuntut ilmu. Seorang tetangga yang merdeka adalah apabila ia mampu memerdekakan hatinya dari virus iri, dengki, dan hasad kepada tetangganya, dan begitulah seterusnya. Kemampuan melepaskan belenggu yang menghalangi kita dari berbuat baik, itulah kemerdekaan yang hakiki dan sesungguhnya. Jika seluruh bangsa Indonesia sudah meraih kemampuan itu, maka Indonesia benar-benar merdeka. Merdeka dalam artian sesungguhnya. Kemerdekaan adalah merupakan salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka kewajiban para hamba ketika kepada Allah yaitu mensyukuri, bukan mengkufurinya. Karena sesungguhnya syukur itu akan menambahkan kenikmatan, sedangkan kufur itu mencabut kenikmatan. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur maka pasti akan kutambahkan kenikmatan untuk kalian. Tapi jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah keras.
kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini, maka kita syukuri dengan cara kita mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan lisan kita, perbuatan kita, dengan hati kita. Hati kita mengakui bahwa kemerdekaan itu semuanya dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada bangsa Indonesia agar semakin maju dan lebih baik. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Fa inni usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.